Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita, salam sehat. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari seri renungan harian Menjadi Putra dan Putri Allah. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, memberikan pengertian yang jelas untuk firman kebenaran yang akan kami renungkan saat ini, di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah kita berbuah hanya ketika kita tinggal di dalam Kristus. Ayat inti Yohanes 15 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Saudaraku, alasan mengapa kita tanpa kepedulian menikmati dosa adalah karena kita tidak melihat Yesus. Kita tidak akan menganggap enteng dosa. Apakah kita yakin bahwa dosa melukai Tuhan kita? Perkiraan yang benar tentang karakter Allah akan menampakkan kita untuk secara tepat mewakili Dia kepada dunia. Kekasaran dalam kata-kata atau perilaku, ucapan jahat, kata-kata yang penuh gairah tidak bisa ada dalam jiwa yang memandang Yesus. Barang siapa tinggal dalam Kristus berada dalam atmosfer yang melarang kejahatan dan tidak akan memberikan alasan sedikit pun untuk hal semacam itu. Kehidupan rohani tidak dipupuk dari dalam, tetapi mengambil nutrisinya dari Kristus, seperti yang dilakukan cabang dari pokok anggur. Kita bergantung pada Kristus setiap saat. Dia adalah sumber kehidupan kita. Semua bentuk luar kita, doa, puasa, dan pemberian sedekah tidak dapat menggantikan pekerjaan roh Allah dalam hati manusia. Ketika seseorang sepenuhnya dikosongkan dari diri sendiri, ketika setiap Allah palsu diusir dari jiwa, kekosongan diisi oleh masuknya Roh Kudus. Orang seperti itu memiliki iman yang memurnikan jiwa dari kekotoran. Dia adalah cabang dari pokok anggur sejati dan menghasilkan banyak tandan buah untuk kemuliaan Allah. Apa karakter yang dimiliki buah? Buah roh adalah kasih, bukan kebencian. Sukacita, bukan ketidakpuasan dan duka. Damai, bukan kejengkelan, kecemasan, dan cobaan yang dibuat. Itu adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Satu cabang tidak akan bersandar pada cabang yang lain. Hidup kita harus berasal dari pohon anggur induk. Hanya dengan penyatuan pribadi dengan Kristus, dengan persekutuan dengannya setiap hari, setiap jam, kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Pertumbuhan kita dalam kasih karunia, sukacita kita, tujuan kita, semua bergantung pada penyatuan kita dengan Kristus dan tingkat iman yang kita jalankan di dalam Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur untuk penyertaan yang sempurna bagi kami. Kami boleh datang merenungkan firman-Mu. Patrikan firman kebenaran dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk berbuah, menghasilkan hal-hal yang indah bagi kerajaan sorga. Ampuni kami yang lemah ini, layakkan kami untuk terus ada di depan takhta kasih karunia-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat sorga kepada semua anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini. Kiranya mereka tetap berjalan dalam kebenaran dan sukses mereka raih. Tuhan, hindarkan dari COVID-19, sakit penyakit, bahkan mara bahaya yang mudah berlaku bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk janji penyertaan yang sempurna bagi kami. Hamba berdoa memohon berkat dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan jawab doa pagi dan jawab hari siang.
Yesus datang pagi ataupun hari siang, mungkin datang malam subuh.